Halo Bapak Ibu Saudara, apa kabar pagi hari ini? Saya percaya di pagi hari yang indah ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah keterbatasan ini Allah sanggup hadir dimanapun saudara berada. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya. Mari siapkan hati kita saudara untuk kita boleh berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak, kami mengucapkan syukur buat pagi hari ini Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu ya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau datang di hadirat-Mu, menaikkan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang mengerti, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka hatimu dan sembah Dia. Lihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau melihat perbuatan ajaib yang Tuhan sudah berikan hari lepas hari dalam hidupmu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, kami bawa hati kami bawa hidup kami menyembah-Mu. Bersyukur buat hari yang Kau beri selamanya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari menyembah dengan muatan harap kepada Tuhan, sebab Engkaulah pengharapan kami. Apapun yang terjadi Tuhan pada kami hari-hari ini, kami tetap mau katakan Engkau baik Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami dikuatkan. Biarlah di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipuaskan. Biarlah di dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada kemenangan-kemenangan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir Tuhan, menjamah kami, melawat kami. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
rahmat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia,
setia. Mari sembah Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, buat segala kebaikannya yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami hari-hari yang penuh dengan pertanyaan yang banyak dalam kehidupan saudara. Tetapi satu hal yang boleh kita ketahui, bahwa Tuhan itu setia dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh sebab itu saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Dia. Tidak ada alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Nya, buat kasih setia-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Tiada yang lain yang layak kami sembah. Engkau satu-satunya pengharapan kami, Engkau satu-satunya kekuatan kami. Tuhan, kami sembah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, yang sakit akan Kau sembuhkan, yang lemah akan Kau berikan kekuatan yang baru, yang putus pengharapan Tuhan Kau berikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan yang baru ada di dalam kehidupan kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan mujizat-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Mari sama-sama kita angkat tangan dan bangkit kita berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa, mari angkat tanganmu saudara, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Dan biarlah kelepasan itu terjadi tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan biarlah pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami ingin memuji dan kami ingin melompat dan kami ingin menari bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu yang siap memuji Tuhan, yang siap menari dan bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini? Ayo yang siap, mari saudara bangkit berdiri, keluar daripada kursi saudara, dan kita siapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tepuk tangan saudara. Allah kita bangkit, dan biarlah kasih setianya itu selama-lamanya dalam kehidupan kita. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita sama-sama melompat. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, katakan kebesaran. Kata setiap lutut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama kita katakan, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan mari melompat bagi nama Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan amin, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, Dialah. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Katakan sekali lagi, Dialah Raja. Dialah Raja.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Masih mau memuji nama Tuhan, saudara? Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Dan kita firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahkan, saudara? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tangan, mari melompat. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lambaikan tangan, saudara. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, saudara, untuk kita boleh menyembah, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita dalam kita mencatat bahwa Yesus telah bangkit dan siap memberikan kemenangan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku
habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi dengan iman katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari di hadapan Tuhan kita sembah Dia. Oh Rabasyakaya Ralalaba. Apapun keadaan di sekitar kami, apapun saat ini pencobaan yang sedang kami alami, Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tetap Allah dulu, sekarang, sampai selamanya. Hiralabasyakara, Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami. Hiralaba, Engkau tidak dapat dibandingkan dengan apapun, Engkau tidak dapat disejajarkan dengan apapun. Bahkan Engkau lebih daripada masalah yang sedang kami alami hari ini. Engkau segalanya, Tuhan. Mari sembah Dia, setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada. Kalian yang ada di rumah-rumah kalian, Tuhan ada di tempat kalian berada. Allah kita Allah yang omnipresent, Dia hadir. Kurialaba, suasana sorga ada di rumah kalian, suasana sorga ada di tempat kalian berada. Oh, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Nya. Kau hiburkan kami, Kau kuatkan kami, Kau segalanya Tuhan. Oh, hiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar.
Kalau kami boleh memasuki minggu ini, kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kalau kami boleh sampai di hari ini pun, itu karena Tuhan yang menolong kami. Ada banyak tantangan yang kami boleh hadapi. Ada banyak cobaan yang boleh kami lalui. Tapi kami boleh kuat sampai hari ini, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Tuhan, kami naikkan syukur kami, Engkau tetap Allah buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan iman kita di hadapan-Nya. Ku tidak takut, sebab Kau menolongku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Bilang dengan Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, dengan iman katakan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Mari Bapak Ibu Saudara boleh bergandengan tangan semua dengan iman. Yesus sambil bergandengan tangan, suami istri dengan anak-anak, siapapun kalian hari ini, dengan iman di hadapan Tuhan katakan, ini iman kami Tuhan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Memberiku kemenangan, kemenangan. Ayo bangkit jemaat Tuhan semua. Yesus memberiku, Yesus memberi, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Tepuk tangan, ayo tepuk tangan, tepuk tangan dimanapun kalian berada, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan kemenangan, tepuk tangan sorak-sorai, tepuk tangan, tepuk tangan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Firman yang memberikan kami pengharapan, firman yang memberikan kami kemenangan, firman yang memberikan kami kekuatan hari ini, yang membuat kami boleh keluar menjadi seorang pemenang. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu, bahkan kami akan mendengar juga dari gembala pembina kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pesan Tuhan buat kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada, yang ada di Borneo ini, dan dimanapun umat-Mu yang mendengar dan melihat siaran ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang rindu firman Tuhan katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, shalom.
Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, buat teman-teman yang ada di Malaysia, kita saat ini sedang masuk dalam fase yang ketiga di masa karantin. Wow, saya percaya ini hal yang luar biasa buat kita. Nah, tadi ketika saya hendak menyampaikan firman ini, ada satu kekuatan di dalam hidup saya yang saya mau sharing buat saudara, bahwa sampai hari ini kita boleh ada itu karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Maukah kita menyadari hari ini banyak badai, banyak cobaan yang kita lalui, banyak hal yang kita boleh hadapi, tapi kalau kita boleh bertahan sampai hari ini karena Tuhan, ini karena sukacita dari Tuhan, ini sukacita sorga, ini pengharapan sorga, ini damai sejahtera sorga yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa masalah di sekitar kita itu tidak dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi atas kita. Sekali lagi, permasalahan, tantangan, rintangan, pencobaan tidak dapat menghalangi rencana Allah terjadi atas hidup kita. Firman Tuhan katakan, sekalipun bumi akan berlalu, sekalipun langit akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Saudara, saya beberapa hari yang lalu membuat sebuah lagu dan ini sangat menguatkan saya. Lagu ini bicara tentang sekalipun keadaan menghalangi langkahku untuk bergerak, menghalangi langkahku untuk melakukan sesuatu, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah terhalangi oleh apapun. Dan saya percaya itu pun terjadi atas hidup saudara. Rencana Tuhan akan terus digenapi dalam keluarga saudara. Amin saudara. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini saudara. Haleluya. Sekalipun pencobaan terjadi di dalamku, ku percaya janji-Mu nyata dalamku. Sekalipun keadaan menghalangi langkahku, ku percaya rencana-Mu takkan terhalangi. Mari dengan iman. Sekalipun pencobaan terjadi di dalamku, ku percaya janji-Mu nyata dalamku. Sekalipun keadaan menghalangi langkahku, ku percaya rencana-Mu takkan terhalangi. Dengan iman, Tuhan, Kau sumber kuatku. Tuhan, Kau pegang tanganku. Bersama umat-Mu kami katakan, ku tak takut akan apapun, ku tak gentar dimanapun, sebab ku tahu Yesus bersamaku. Lagi katakan, Tuhan, panggil dia. Tuhan, Kau sumber kuatku. Tuhan, Kau pegang tanganku. Ayo umat Tuhan. Ku tak takut akan apapun, ku tak gentar dimanapun, sebab ku tahu Yesus bersamaku. Sebab ku tahu Yesus besertaku. Yesus besertaku. Sebab ku tahu Yesus di dalamku. Yesus di dalamku. Amin, amin, amin. Wow, lagu ini mengingatkan saya betapa Tuhan itu dahsyat. Dalam keadaan apapun kita tidak perlu takut. Dan ini buat jemaat Tuhan dimanapun kalian berada. Jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Yes, sekalipun orang dunia di sekitar kita sedang mengalami ketakutan, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus tetap kuat, kita harus tetap punya iman, kita harus tetap percaya Tuhan dalam keadaan apapun, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, saya rindu, mari kita buka Alkitab kita
di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, kita baca firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam situasi seperti ini saya melihat ini adalah ujian iman kita. Ini adalah ujian buat kualitas pengharapan kita, kualitas kasih kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab katakan begini, iman seseorang itu nanti akan terlihat apakah dibangun di atas jerami ataukah dibangun di atas emas. Di mana dia dapat terlihatnya? Terlihatnya adalah ketika dia dibakar. Jerami itu rumput. Kalau dia terbakar maka dia akan habis. Tapi emas kalau dia dibakar dia semakin mulia. Justru dia semakin cemerlang. Dan dalam kondisi seperti ini itu sedang mengingatkan kita satu hal. Iman kita selama ini apakah dibangun di atas jerami atau emas? Apakah fokus kita kepada manusia selama ini? Fokus kita kepada yang sifatnya kesenangan duniawi atau kepada Tuhan? Karena di dalam bulan April kita sedang belajar tentang character building. Apakah kita tertanam di dalam Tuhan? Nah, ciri orang yang tertanam di dalam Tuhan, ciri orang yang ada di dalam bait Tuhan, yang imannya dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Kristus. Saya percaya dalam keadaan apapun dia akan tetap tenang. Dalam keadaan apapun dia akan dapat menguasai diri. Satu kali Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bodoh adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu badai datang, begitu banjir datang, begitu taufan datang, maka rumah itu hancur. Apa yang dibangunnya selama ini, apa yang diperbuatnya, apa yang dikerjakannya selama ini sia-sia dan hancur semua. Tetapi ada orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Begitu badai datang, begitu banjir datang, begitu taufan datang, rumah itu tetap teguh karena dibangun di atas batu. Itu adalah orang yang bijaksana. Kondisi saat yang terjadi kita alami saat ini di sekitar kita, saya merenungkan bahwa di dalam minggu ini, bahwa ini bicara tentang kualitas iman kita sedang diuji. Kualitas iman kita sedang diuji. Tapi saya berdoa buat jemaat BCM yang ada di Borneo ini. Kita membangun dasar iman kita di dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita mengarah kepada Yesus, hati kita kepada Yesus, pikiran kita kepada Yesus, perasaan kita kepada Yesus. Bukan kepada hal yang duniawi. Ketika kita selama ini membangunnya di atas itu, saya percaya badai sebesar apapun tidak akan meruntuhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Engkau akan tetap tenang. Engkau akan tetap tenang. Engkau akan tetap dapat menguasai diri. Ya. Di gereja saat ini kita sedang ada pembacaan 5 pasal satu hari. Itu adalah bagian untuk membawa jemaat kalian mulai masuk di dalam latihan iman kepada Tuhan. Jadi itu adalah alat untuk membawa saudara berjumpa dengan Tuhan. Saya rindu semua jemaat yang belum ikut ambil bagian dalam pembacaan Alkitab 5 pasal. Mari ikut saudara, ikut.
Ya, semua cabang-cabang kita BCM dimanapun kita sedang galakkan ini. Ada yang sudah jalan, ada yang melakukan 3 pasal. Tidak apa-apa, yang penting ayo sama-sama mengarah kepada Tuhan semuanya. Semua BCM yang ada di Borneo ini, saya rindu kita bergerak. Kita tidak ada yang goyah. Sekarang kita ada di dalam masa puasa 40 hari. Di fase yang kedua. Ayo ikut. Mulai terlibat, lakukan. Dan inilah kita sedang dilatih saat ini. Sehingga saya percaya ketika kita sedang dilatih, badai apapun yang sedang terjadi, engkau akan tetap teguh. Engkau tetap teguh. Berbeda dengan orang yang ketika saudara hanya fokus hanya kepada orang lain. Apalagi sekarang sedang disajikan dengan para bintang-bintang hamba-hamba Tuhan di media sosial. Gak suka cari. Menurut saya bukan itu yang paling penting hari ini. Yang penting hari ini adalah bagaimana kamu duduk diam dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Karena imanmu tidak ditentukan oleh artis. Imanmu tidak ditentukan oleh orang lain. Imanmu tidak ditentukan oleh siapapun. Imanmu ditentukan oleh engkau sendiri dan engkau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita memahami hal ini. Di dalam minggu ini saya mendapatkan satu hal, ini adalah ujian kualitas kita orang percaya. Mari tunjukkan kualitas kita saat ini, bahwa kita adalah orang benar. Dari mana dapat dilihat? Ketika engkau menjadi orang yang sabar, engkau tetap tenang, engkau tetap biasa saja, engkau menguasai diri. Nah, saya melihat begini, untuk apa itu boleh terjadi? Karena ketika kita menjadi orang yang tenang, kita menjadi orang yang sabar, melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa? Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, menolong. Ada banyak orang yang sedang lemah di luar sana. Ada banyak orang yang sedang jatuh. Ada banyak orang yang sedang putus pengharapan. Justru jemaat BCM akan dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menolong mereka semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, yang selanjutnya yang saya dapat adalah mari kita mulai mengerti. Alkitab katakan domba yang baik mendengar suara gembalanya. Saya rindu Bapak Ibu dalam situasi seperti ini. Mari dengarkan arahan dari pemimpin rohanimu, dari gembalamu. Dengar. Ketika kamu membaca firman secara pribadi, ketika engkau merenungkan firman secara pribadi, lalu gembalamu menyampaikan pesan, baru kamu berkata gini, wow, konfirmasi, saya juga dapat yang sama. Itu artinya kita sedang dituntun oleh Tuhan. Di hari-hari seperti ini, mari dengar suara gembala, dengar pesan Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Ini pesan penggembalaan buat semua jemaat BCM dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, biarlah kita hari ini, di sepanjang minggu ini, mulai membangkitkan iman, kualitas kita. Ya, masa-masa seperti ini, kita banyak di rumah, itu membangkitkan kualitas iman kita. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara jemaat BCM dimanapun kalian berada. Saya sangat menyayangi kalian, saya sangat mengasihi kalian. Ini kerinduan saya, semua kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk menolong orang-orang yang lemah. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jemaat BCM, saya berdoa, kamu tidak ada yang lemah, kamu tidak ada yang mengalami sakit penyakit, kamu tidak ada yang mengalami kesusahan. Kamu menjadi kuat, kamu menjadi kuat, kamu menjadi kuat, kamu dipelihara Tuhan. Amin. Saya mau berdoa buat kalian. Tuhan berkati semua jemaat BCM Kucing, BCM Miri, BCM Kota Kinabalu, BCM Bintulu, BCM Sibu, GBI yang ada di Pontianak, yang ada di Entikong, berserta dengan semua cabang-cabangnya. Tuhan memberkati semua, Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua, bahkan semua pos-pos pelayanan yang ada, baik yang ada di Punanba, baik yang ada di Sandakan, ya, BCM yang ada di Keningau, yang ada di Kota Marudu. Tuhan memberkati semua yang ada di Lubuk Sabuk.
Tuhan berkati semua pos-pos pelayanan yang ada, bahkan pos-pos pelayanan yang bergerak di dalam pendidikan pun Tuhan mulai memberkati. Semua diberkati Tuhan. Kami mulai bergerak untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan pakai kami, bahkan umat-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati semua. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan hibur mereka. Tuhan berikan mereka pengharapan di tengah-tengah keadaan saat ini. Kami percaya semua umat-Mu dipelihara Tuhan. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang mengalami kesusahan. Semua umat-Mu diberkati Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hibur. Tuhan sertailah umat-Mu ini dimanapun mereka berada. Tuhan jaga mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan sembuhkan kalau ada yang sakit. Tuhan, kami tidak dapat melihat satu dengan yang lain, tapi aku percaya kami satu di dalam doa. Kami boleh unity di dalam doa. Tuhan memberkati umat-Mu semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa sebentar, kami mau dengar firman dari gembala kami. Tuhan berkati kami. Kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas, ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat,
Kita harus koreksi diri dan kita minta ampun kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Arauna
orang Yebus itu. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi, gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas dipenjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita, kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat.
Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari berbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata.
Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91. Kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh gembala pembina kita. Setiap pesan yang kita dengar, biarlah ini boleh menjadi pedoman hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau memberitahu kepada kita semua, jemaat BCM dimanapun kita berada, firman Tuhan katakan, domba yang baik mendengar suara gembalanya. Mari saat ini kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah, keluarga besar di Bethany Church ini, mari kita mulai mendengar apa yang menjadi pesan dan tuntunan Tuhan melalui gembala senior kita, melalui gembala cabang saudara, dimanapun saudara digembalakan, mari dengar tuntunan itu. Saya percaya biarlah di akhir zaman ini kita menjadi jemaat yang dewasa, kita menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang teguh. Bukan jemaat yang sedang mencari guru-guru untuk memuaskan telinga kita, bukan. Tapi kita menjadi jemaat yang mau dibentuk, menjadi jemaat yang mau dilatih, dan menjadi jemaat yang akan bertumbuh. Dan kita akan menyongsong Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Harapan saya sebagai gembala, sebagai ketua Suprayon di Borneo ini, merindukan semua jemaat BCM ini bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita akhiri doa kita. Angkat kedua tangan saudara. Kiranya berkat yang datangnya dari Bapa di surga datang dan turun ke atas engkau. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Semangat semua. Shalom.